Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustiayu Made Menarik dengan NIM 0805128261260033 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali terkait materi serta pengolahan data materi pemetaan zona potensi perikanan Indonesia pada praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Nah, sebelum kita beralih ke bagaimana cara pengolahan datanya, kita perlu tahu apa sih itu ZPPI. Jadi, ZPPI atau kepanjangan dari Zona Potensi Perikanan Indonesia itu merupakan salah satu informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan, yang dimana itu berdasarkan dari parameter oceanografi, klorofil A, serta SPL. Nah, itu biasanya menggunakan citra satelit MODIS atau kepanjangan dari The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometry. Spektroradiometer. Nah, di praktikum sebelumnya ada beberapa soal yang diajukan kepada asisten untuk kami itu kalau tidak salah ada 11 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya terkait kenapa produk status standar. Nah, itu yang dibilang produk status standar itu sebenarnya pada saat kita mengunduh data akomodit. Nah, sebenarnya pada saat pengolahan data itu ada beberapa yang kita perlu siapkan. Yang pertama itu adalah aplikasi ArcGIS, yang kedua adalah SIDAS, terus yang ketiga adalah website untuk mendownload akomodit level 3. Nah, di akomodis level 3 ini biasanya itu di-download di website Ocean Color. Nah, pada saat kita untuk mendownload di Ocean Colors itu ada yang namanya produk pengganti produk kalau nggak salah. Itu tuh kenapa status produknya itu standar? Karena kalau misalkan kita itu memilih produk standar, itu udah diterima secara luas oleh komunitas sains. Yang mana itu sudah dikenal oleh mata sains. Terus yang kedua, itu soalnya terkait kenapa kita pada saat pengolahan data ZPPI menggunakan data Aquamedis itu karena satelit Terra atau Aquamodis itu memiliki orbit selaras sama matahari atau Sun Size dan itu merupakan data yang dekat dengan kutub NIR dan polar. Nah, satelit ini itu mengorbitnya selama 2 hari, 2 hari sekali mengitari bumi, yang dimana dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi. Nah, citra yang dimana dihasilkan oleh Aquamedis ini memiliki 3 resolusi. 3 resolusi spasialnya itu ada 250 meter, 500 meter, serta 1000 meter. Nah, ada beberapa karakteristik panjang gelombang yang dimana itu terdiri dari 36 buah saluran dan 12 bit kepekaan radiometrik. Nah, sensor modis ini juga terpasang pada satelit Terra dan Aqua yang dimana itu merupakan salah satu pengukuran parameter darat, laut, dan udara. Dan itu penyebab kenapa kegunaannya akomodis itu semakin meluas. Kemudian ada juga soal terkait penjelasan dari klorofil A dan SPL. Nah, kalau misalkan klorofil A dan SPL itu merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai apakah perarian itu memiliki nutrisi yang tinggi atau tidak. Yang dimana jika nutrisi itu tinggi, maka biota laut, khususnya ikan pelagis, banyak berkumpul di wilayah tersebut. Yang dimana itu merupakan salah satu faktor penentuan wilayah penangkapan ikan. Kemudian, SPL itu merupakan suhu permukaan laut, yang dimana itu mencirikan massa air di laut dan berhubungan dengan keadaan lapisan laut yang terdapat di bawahnya. Kemudian soal yang keempat itu tentang apa sih itu temperatur. Nah, temperatur ialah sistem termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan atom yang di cairan tersebut di mana dia memiliki rata-rata suhu sekitar 26,5 derajat Celcius.
Nah, kemudian di soal yang kelima itu kenapa saat mendownload data di Ocean Colors itu memakai level 3 browser. Nah, nanti pada saat kita akan mendownload data akomodasi level 3, itu kita ke level 3 browser dulu, itu karena secara umum itu periode waktu itu lebih lama di level 3 brosur, yang dimana lebih banyak celah data yang terjadi secara alami seperti yang disebabkan oleh awan, sinar matahari, terus celah antar orbit, es, dan cahaya redup. Yang dimana level 3 akomodis ini itu memiliki fitur yang cenderung dihaluskan dalam composite period yang lebih lama. Kemudian di nomor keenam, soal yang keenam itu kenapa saat mendownload data Ocean Colors periodenya disarankan per bulan. Nah, karena kalau misalkan kita nih menggunakan data per hari yang kita download, maka pengukurannya itu senilai satu hari data. Satu hari data itu mewakili data yang kita perlukan. Nah, kalau misalkan kita mendownload menggunakan periodenya per bulan, itu tuh sudah mencakup hari, waktu, serta musim yang ada pada saat em, bulan tersebut. Kemudian di soal yang nomor 7 itu kenapa saat menurut data Ocean Color itu resolusinya 4 meter? Karena resolusi 4 kilometer itu sudah cukup mencakup data yang akan kita kaji. Nah, kalau misalkan 9 kilometer itu resolusinya itu lebih jauh. Jadi pada saat kita akan menggunakan data tersebut itu biasanya resolusinya akan tidak HD gitu loh. Kalau misalkan 9 kilometer. Kemudian untuk soal yang nomor 8, apa sih itu SST? SST itu adalah Sea Surface Temperature, di mana itu suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan suhu permukaan laut. Yang dimana produk SST itu tidak digunakan untuk pengukuran zona potensi perikanan karena produk ini hanya memiliki data. Datanya itu berupa cuma suhu permukaan laut saja. Sedangkan untuk pengukuran ZPPI kita perlu parameter oceanografi itu yang dua, klorofil A dan SPL. Di mana data SPL dan klorofil A itu kita dapatkan di produk data CHL klorofil concentration. Makanya pada saat nanti kita akan mendownload data Aquamodif level 3, itu kita pilih yang tipe CHL. Kemudian di soal yang ke-9, mengapa saat mengukur ZPPI menggunakan parameter klorofil A dan SPL? Nah, itu udah aku jelasin di soal yang nomor ketiga, tapi aku akan ulas kembali. Nah, kenapa dua data itu menjadikan salah satu pengukuran untuk menetapkan JPPI karena klorofil A dan SPL itu daerah yang memiliki nilai klorofil yang tinggi nutrisinya itu akan terlihat kalau misalkan biota laut itu khususnya ikan plagis bakalan banyak berkumpul di daerah tersebut. Yang dimana faktor penentuannya itu ya klorofil dan SPL. Jika datanya itu cuma klorofil, itu tidak terbaca karena jika SPL-nya itu tidak ada, jadi kita tidak bisa menentukan apakah ikan demersal itu ada di wilayah tersebut. Kemudian ke soal yang nomor 10, mengapa saat musim barat ikan yang didapatkan lebih banyak daripada musim timur? Itu terjadi karena musim barat lebih tenang. Contohnya seperti ini, musim barat itu kan gelombang di laut itu pasti cenderung stabil karena pada saat musim barat itu tidak ada yang namanya kenampakan alam yang signifikan. Makanya ikan akan leluasa untuk beraktivitas, entah itu dia berkumpul seperti mencari ikan, terus juga mencari makan juga, melakukan pemijahan, kawin, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan pada musim timur itu kondisi gelombang itu cenderung tidak stabil dan berbahaya, yang dimana contohnya itu bisa terjadi badai pada saat di perairan tersebut. Lalu di soal yang terakhir yaitu nomor 11, mengapa data SIDAS yang dimasukkan ke dalam Excel harus dikoreksi NaN? Nah, koreksi NaN atau kependekan dari not number itu karena kita memerlukan data numerik. Sehingga kita tuh kalau misalkan mau melakukan koreksi NaN itu hanya ingin memastikan apakah data yang kita masukkan nanti di Excel itu berbentuk number atau tidak. Karena jika koreksi yang kita gunakan itu tidak ber apa memiliki data NaN itu tidak akan masuk nanti di ArcGIS. Oke, mungkin
Itu aja yang aku dapat jelasin untuk soal yang diberikan kepada asisten. Jadi di sini aku, bakalan lanjut ke bagaimana cara pengolahan data JPPI, pemetaan JPPI. Itu yang pertama, kita tuh bakalan download, gini ya, Aquamodis level 3 di website Ocean Color. Oke, di sini aku udah buka website Ocean Colors webnya. Nah, kita tuh pilih ke data, kemudian ke level 3 browser. Nah, kita harus milih level 3 browser. Karena yang tadi udah aku jelasin ya, karena ini tuh lebih lengkap. Nah, kemudian di produk status kita pilih yang standar. Terus, instrumennya tuh akomodis. Produknya chlorophyll concentration, terus periodnya kita pilih yang per bulan. Terus resolusinya 4 kilometer. Nah, datanya itu, waktunya itu aku pakai tahun 2021, terus tanggalnya Agustus. Nah, kenapa aku pakai Agustus? Karena biasanya data kalau kita mau JPPI-nya itu ikannya lebih berlimpah atau kenampakan kelimpahan ikan itu lebih banyak, itu biasanya pada tanggal Januari hingga Agustus. Jadi sini aku pakai tanggal 1 kan karena kita ngambil per bulan, berarti kita dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai Agustus tanggal 31. Nah, kalau misalkan sudah kita tampilan seperti ini, kita extract or download L3 data. Nah, kalau misalkan ini udah, kita yang di type itu yang binet, mapped, dan PNG itu di checklist, terus kita download. Nah, kalau misalkan ini udah, kita pilih yang bagian 2 terbawah. Ini kan ada 1, 2, 3 kan? Kita hitung dari sini 1, 2. Di bagian link yang ini, kita buka. Nah, kalau misalkan udah, kita tunggu aja. Nah, kalau misalkan udah, ini karena aku udah pernah buat akun, dia tinggal langsung masuk username sama passwordnya, terus login. Setelah login, ini bakalan ngedownload datanya secara otomatis. Nah, ini udah kan? Ini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Sambil kita menunggu, nah data yang tadi kita download itu adalah CHL atau chlorophyll. Nah, kita kan perlu dua data nih, CHL serta SFT. Caranya sama seperti tadi, tapi bedanya itu di sini, di produk. Di produk kita pilih yang ini, SFT yang si sulfur temperature yang 4. Sorry, yang ini. Bukan yang 4 ini ya, tapi yang ini. Nah, caranya sama, downloadnya. Ini karena udah kita setting tadi, kita tinggal download, kemudian pilih yang dua terbawah, tapi kita hitungnya dari bawah ya. Ini nih, yang ini. Terus go to link, kemudian udah langsung ke download ya. Oke, kalau misalkan ini udah ke download datanya yang CHL dan SST, kita langsung ke SIDAT. Oke, kalau misalkan kita udah masuk ke SIDAT, itu kita ke file, kemudian ke data JPPI, kita masukin kedua datanya ini, terus open. Nah, kalau misalkan udah masuk dua datanya, kita ke register. Di bagian klorofilnya kita pencet. Nah, kalau semisalkan datanya itu kayak abu-abu kayak gini kan, itu tuh tenang aja, itu sebenarnya nggak ada kesalahan, tapi tinggal kita apa nge muat ulang lagi. Caranya ke view, terus to Windows, terus ke color manager, terus kita set from band data. Udah. Oke, ini chlorophyll A ya. Terus kita ke SST. Nah, kalau misalkan datanya udah kayak gini, nah kita nggak mungkin nih ke sini lagi, terus sini lagi kan. Nah, kita bakalan ngejadiin dua layer. Sorry, ini sama ini. Gitu. Kita bakalan jadiin dua layer, caranya itu ke Windows, terus horizontal. Udah kan? Udah kelihatan kan nih? Ini kan, ini kan. Nah, ini tuh kan nggak sama nih. Ini kursornya masih belum menyatu ya ceritanya. Caranya nyatuin itu, oh ya, sebelum nyatuin, kita ke gini dulu.
klik kanan, terus ke world map. Nah, biar ada tampilan ini ya. Ini juga kita world map juga. Kalau misalkan world map, nah tadi kan aku mau bilang kalau misalkan ini tuh bisa dijadiin berbarengan istilahnya kursornya. Itu kita ke sini. Ini kan udah ada kursor duanya. Terus kita kunci. Nah, jadinya bareng. Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan nyari daerah kajian. Nah, di sini daerah kajianku adalah daerah Provinsi Bali. Oke, caranya ngezoom itu kita ke kalau misalkan pakai mouse itu tinggal di zoomin kayak ini. Zoom lagi, zoom, 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 zoom. Nah, kalau misalkan udah zoom, kita ke rectangle drawing tool, ini kan. Tarik sampai, oh, nih, di sini juga, yang ini juga, ini juga tarik sampai sini. Kalau udah, kita ke gini dulu, ke geometri dulu, terus klik kanan, terus export max pixel. Ini dicentang semua, terus write to file. Di sini, ini kan chlorophyll, kita tulis misalkan apa? Kita ke gini ya, ke sini dulu ya. Kita ke mana dulu? Kita harus ingat kita nyimpannya di mana. Ya, misalkan aku simpannya di sini aja ya, di luar. Di sini aja. File name-nya tuh CHL 2021. Nah, tadi aku udah buat data juga sih sebenarnya. Ya, CHL underscore Bali 21. Terus kita save. Itu kan baru yang CHL kan, kita ke yang SST. Nah, yang SST kita pencet ini, klik kanan, terus export max pixel, terus ini. Terus write to file. Oke, sorry. Ini tuh kita ke sini loh. Nah, kalau misalkan dia kayak gini, tenang aja, kita langsung ke geometri, terus oke. Nah, tampilannya bakalan sama kayak tadi. Kita cek klik semuanya, terus write to file, terus kita tulis yang SST underscore Bali 21 gitu misalkan kan. Kita save. Kalau misalkan udah, kita minimize aja ini. Karena kita udah selesai sebenarnya menggunakan SIDAS. Nah, tujuan kita menggunakan SIDAS itu ya karena kita ingin mengambil data ini yang chlorophyll, ini yang SST. Oke, kita minimize. Setelah itu kita ke Excel. Oh ya, tadi bentuk data chlorophyll dan SST itu akan berbentuk TXT. Nah, maka dari itu kita harus membuka itu lagi. Nah, itu tuh kita masukin CHL-nya. Terus tarik ke sini. Bentar, kita new aja dulu. Nah, kalau udah masuk, kita buka kedua datanya. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita bakalan ngapus ini semua. Oke, satu-satu aja ya. Ini hapus ini ya. Yang kita perluin di sini hanya longitude, latitude, dan data chlorophyll dan SST. Jadinya kita hapus saja yang pixel X sama Y-nya. Nah, kalau misalkan sudah, di bagian C yang chlorophyll ini, kita blok di sini, kemudian sort and filter, kemudian filter. Udah tampil kayak gini,
Di search kita tulis NaN. Nah, udah di checklist kan, terus kita oke. Nah, udah kayak gini kan datanya. Kita semua hapus dulu nih. Kita blok terus hapus sampai bawah. Kalau misalnya udah sampai bawah, kita klik kanan, terus insert delete row. Oke? Oke, kalau misalkan kita udah ngelakuin NaH, dia bakalan tampilannya kayak gini. Nih. Atau kalau misalkan udah kayak gini, nah kalau misalkan kita udah ngelakuin NaH itu tampilan bakalan kayak gini. Yang long itu jadinya 114 titik. Terus yang latitude itu min. Terus yang chlorophyll juga kayak gini. Lakuin ke data yang FST. Caranya sama juga. Ini kita hapus yang ini. Kemudian delete. Kemudian kita pakai data latitude, longitude, sama FST. Ini delete. Nah, terus lakuin ke hal yang sama. Oke, aku percepat aja ya. Nah, nanti kalau misalkan kita udah koreksi NaN ke FST-nya, kita tinggal save aja. Terus yang CHL-nya juga di save. Oke, kalau misalkan udah save, kita bakalan buka ArcGIS. Nah, kita bakalan buka ArcGIS di mana kita bakalan ngolah datanya. Oke, kalau misalkan kita udah ke ArcGIS-nya, itu kita bakalan masukin Indo SAP-nya dulu. Kita ke add data. Terus kita ke ini bentar. Masukin SAP-nya dulu ya. Terus add. Nah, di sini kita bakalan ngezoom dulu di bagian daerah yang kita kaji. Tadi kan aku pakai daerah Bali ya. Nah, kalau misalkan udah, oke, kalau misalkan kita udah nge-add data itkabu, kita bakalan masukin file. Kita bakal nge-add data XY-nya. XY yang tadi itu bakalan yang CHL sama yang SST. Nah, kita yang pertama tuh bakalan masukin yang CHL dulu. Kita ke ketiga, terus data JPPI. Nah, CHL yang tadi aku masukin, terus add. Terus di bagian Z file-nya ini kita ubah jadi chlorophyll. Ini udah GS WG, sorry, ini GS yang WGS udah. Terus oke, terus oke juga. Nah, dia bakalan tampilan kayak gini. Nah, udah kan? Itu baru yang chlorophyll. Kita tambah yang SST. Terus add data, XY, terus masukin data tadi juga. Terus yang ini. Add. Di Z file-nya kita pilih yang SST, terus oke. Oke. Nah, ini udah ada kan tampilan nih. Antara ini. Ini bakalan ngedumel. Sorry, ngedumel lagi. Ini tuh, dia tuh bakalan jadi satu ketumpuk. Itu karena wilayahnya itu, ini yang ini nih. Ada chlorophyll dan SST-nya. Nah, kalau misalkan udah nyampe sini, itu tuh ke drawing. Sorry, ke ini pokoknya. Ke rectangle. Terus kita rectangle ini. 4 data ini sampai ini. Oke, tadi kelebihannya ini gini lagi. Nah, kalau misalkan udah nge-rectangle, kita itu bakalan klik kanan di layer. Terus convert to picture dulu. Ini di convert to feature-nya itu ganti namanya jadi daerah. Oke, kita ganti daerahnya dulu. Kita bakal ngasih nama daerah kajian. Daerah kajian. Terus save. Terus oke. Terus yes. Nah, kalau misalkan udah ke daerah kajian, ini kita klik kanan terus delete. Nah, dia bakalan jadi kayak gini kan.
Oke, kalau udah kita bakalan ke Art Toolbox. Nah, kalau misalkan Art Toolbox yang nggak tampil, kita bisa nyari yang di sini. Maka ke Windows-nya. Oke, kalau misalkan udah ke Art Toolbox, kita ke Analysis Tool. Terus kita pilih yang Overlay. Kalau udah ke Overlay, kita ke Iris. Kalau misalkan kita udah iris, terus input feature-nya itu yang tadi daerah kajian. Kita tunggu. Kalau udah, ini erase-nya itu adalah itkabu. Terus output-nya itu kita kasih nama jadi area kajian. Nah, di sini aku bakalan masukin di satu data. Nah, sini aku bakal buat geodatabase baru. Di sini aku bakalan namain jadi DPPI Bali. Oke, kalau udah kita masuk ke geodatabase-nya. Nah, di sini kita bakalan namain jadi area kajian. Area kajian. Kalau misalkan udah, kita save, terus oke. Nah, kalau misalkan udah, nah kita klik kanan. Oke, ini kan warnanya sama kan? Kita bisa ganti aja. Enggak, atau enggak area kajiannya tetap kuning, yellow ya. Terus ini ya, daerah kajiannya kita jadiin warna itu. Nah, kalau udah kita ke toolbox lagi, ini yang di sini, kita pilih yang ke geostatistical analysis. Kemudian kita ke interpolation, terus ke IDW. Di IDW, kita bakalan input feature-nya itu yang pertama bakalan yang SST dulu aku. Terus ingat juga ZEL value-nya ini kita ke SST. Kemudian kalau udah kayak gini ke environment, terus processing extents-nya itu kita pilih area kajian. Nih. Kalau udah ke area kajian, kita ke raster analysis. Raster analisisnya itu kita masukin marks-nya oke, kalau misalkan udah. Oke, kita masukin area kajian. Terus kita oke. Nah, nanti di outputnya ini kita bakalan masukin namanya jadi IDW. Ini yang SST ya. Jadi kita IDW underscore SST Bali. Terus save. Terus kita oke. Saya tunggu proses IDW-nya. Nah, udah tampil kayak gini kan? Coba kita nih ya. Sorry. Ini. Oke, kalau misalkan IDW-nya udah berhasil, cara yang kita tahu ini berhasil apa enggak, ini ke area kajiannya itu kita uncheck list dulu. Nah, tampilan bakalan kayak gini kan. Nah, kita lakuin hal yang sama ke chlorophyll. Kita ke IDW, terus kemudian kita input feature-nya itu CHL, kemudian Z value jadi chlorophyll, kemudian output kita ke enviro aja dulu ya. Ke processing extents-nya kita nyari ini area kajian, kemudian ini ke raster analysis, kemudian kita masukin max-nya juga area kajian juga, kemudian oke, terus outputnya kita pilih
namanya idw underscore s sorry CHL ya, CHL Bali. Terus save. Terus kalau misalkan udah kita oke. Nah, tampilan udah kayak gini kan. Kita coba uncheck tes yang SSD. Nah, ini CHL. Ini yang CHL, ini yang IDW. Tuh. Ada perbedaannya kan yang sini. Nah, kalau misalkan udah, kita ke toolbox lagi, tapi bedanya kita ke spatial analysis. Kita pilih yang server. Terus kita ke kontur. Nah, kita bakal ngekontur itu caranya input rasternya itu bakalan kita pilih yang pertama aku SSD dulu. Terus, nah, kontur intervalnya itu kalau misalkan dia EDW-nya SSD itu 0 kontur intervalnya itu 0,5. Kemudian kalau yang base-nya itu jadi 25. Terus oke, kalau udah kita ke outputnya. Nah, output ini kita namain kontur kontur gini. Ini yang apa ya? Yang SSD. Kontur underscore SSD Bali. Save. Terus kita oke. Kita tunggu. Nah, ini udah tampil kan? Kita coba uncheck list dulu ya. Nah, itu. Nah, udah tampil kan? Lakuin ke hal yang sama pada bagian tadi kan kontur SSD kan. Sekarang kita ke kontur gininya. CHL. Bedanya kalau misalkan CHL ini base konturnya itu adalah 0,5. Terus kalau misalkan base konturnya itu adalah 0. Sorry. Ini 0,5. Ini 0,2. Terus outputnya kita bakalan masukin kelasnya jadi kontur underscore CHL Bali. Kalau udah kita save. Terus oke. Oke, kalau misalkan udah kita ke editor. Tadi kan udah aku start kan. Ini kita klik kanan pada kontur. Catat. Kita ulang ya. Kita ke editor, terus start editing. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita ke kontur CHL SSD dulu ya. SSD dulu, terus oke. Nah, udah, ini di kontur SSD, kita klik kanan, terus open atribut tabel. Kemudian kita open. Ini kita select by attribute. Ke kontur. Nah, ini karena ini kita SSD, berarti SSD itu pakai kontur terus lebih dari 32. 32. Terus apply. Nah, ternyata data kalau misalkan nih, ternyata data ini tuh semuanya di bawah 32. Nah, ini kan nggak ada yang perlu dihapus kan? Biasanya kalau misalkan itu konturnya tuh lebih dari 32, kalau yang untuk SSD itu bakal kehapus. Nanti kalau misalkan udah biru, terus di sini ada X gitu kan. Ini karena ini di bawah 32 semua, kita ini X aja. Sorry, ini kita. Oke, karena tadi yang SSD udah, nah kita ke kontur CHL. Lakuin hal yang sama, kita ke open attribute, terus kita ke sini, terus select by attribute. Di sini kita pakai kontur terus lebih dari 2 karena
klorofil kan, kita klik 2, terus apply. Nah, ini kan ada nih lebih dari 2 ini yang biru kan. Kita X langsung. Udah. Kalau misalkan kita udah selesai proses editor, kita ke geoprocessing, terus intersect, dan kita nginput datanya yang kontur. Kontur CHL sama kontur SFP. Kemudian kita pilih dulu out type-nya itu jadi point. Kemudian yang outputnya jadi ZPPI underscore Bali. Terus kita save, kemudian oke. Kita tunggu sampai prosesnya itu benar-benar selesai. Nah, prosesnya udah jadi kan. Nah, setelah kita pengen tahu itu ada apa enggak, kita coba uncheck semuanya. Sini. Ini. Nggak kelihatan kan? Nah, caranya buat ngubah itu tuh ini nih. Nah, ini klik, terus ini edit symbol, terus kita ke simple-nya ini jadi 3D enggak karakter market symbol. Kalau misalkan yang ini kita ubah jadi yang invert electronic. Yang ini. Ini ikan. Terus oke. Terus ikannya aku ganti warna, terus tambahin juga 30 lah. Terus oke. Nah, udah kan, udah tampil kan ikannya. Nah, kalau misalkan udah, ini sebenarnya udah selesai. Eh, apa langkah-langkahnya. Nah, kita bakalan nambahin gini kan rectangle ini bu. Enggak, jangan rectangle ya. Kita pakai yang circle aja. Yang circle ini. Nah, ini kita kecilin dikit aja. Ini kita no color. Kita kecilin lagi. Ini klik kanan pada properti. Kita mau ngubah warnanya. Aku ngubah warnanya yang agak cerah. Terus ini jadi 3 aja. Ini 2 deh. Coba play. Oke, udah. Ini aku copy aja biar cepat. Besar aja. Terus ini juga. Kita nge-circlein cuma yang ikannya yang berkumpul aja ya. Ini kita nggak kita kumpul karena itu cuma satu ikan aja. Karena ini kan 1, 2, 3. Yang 2 ini juga 2. Nah, ini kan lingkaran kita buat manual kan. Gimana caranya biar masuk nanti pada saat kita nge-legend itu kita klik pada ini yang kita masukinnya ke apa tadi? Circle-nya. Ya, kita klik circle-nya. Kemudian kita ke drawing terus convert graphic to picture. Nah, di sini aku bakalan namain jadi apa ya? Apa ya? Daerah gini. Kum apa ya? Ikan misalnya gitu aja. Atau enggak gini. Persebaran ikan. Save, terus oke. Yes. Nah, dia bakalan tampil di sini. Oke, kalau misalkan udah, ini sebenarnya udah kan. Kita ke file, kemudian pack and print setup. Di sini aku pilih yang A3 aja. Terus landscape. Kemudian oke. Terus kita ke sini. Ini kita bakalan ubah bentuk kayak gini biar memanjang ya. Oh iya, ini belum di unchecklist. Ini unchecklist aja. Ini kita kan mau ngisiin nama kan di sini.
Kita bakalan layout seperti biasa. Ini juga di unchecklist juga sih sebenarnya, yang kontur. Nih, terus kita zoom. Terus kita misalkan mau ngubah warnanya, warna biru. Warna biru ya. Ini dapet sih birunya nggak. Tinggal ininya aja. Kabelnya itu tetap warna hijau. Nah, gitu aja. Terus di sini kita bakalan kasih nama. Oke, di sini sebenarnya kalau misalkan di sini tuh aku kesini dulu ya. Ini tuh aku hapus saja biar kita fokus. Oke, di sini mungkin di sini aku bakalan ulang circle-nya karena ini tuh ternyata ikannya tuh yang cuma 309 aja. Dan ini tuh mata olahraga. Terus ini foto petis. Kemudian ini jadi ungu. Nah, kita upload sedikit juga. Terus kita ganti namanya jadi Daratan persebaran ikan, atau kita zona deh, kayak zona 1. Yes. Nah, udah kita kesini lagi. Nah, di sini aku zoom. Kenapa aku ubah lagi jadi biar 1, biar kita fokus sama yang ini aja. Karena sebenarnya yang di sini tuh benar-benar 3. Ya kalau kita lihat ya. Wah, gitu. Jadi aku zoom ini aja. Nah, kita maju lagi. Oke, udah kita nge-layoutnya itu kita ke rectangle di sini. Kemudian kita ke text. Ini kita bakalan jadi tulisannya peta persebaran potensi penangkapan ikan ZPPI pada bulan Agustus 2021 di wilayah, karena ini paling bawah kan, jadinya aku tulis selatan Bali WPP. Nah, WPP NRI. Nah, aku WPNRI itu kita bisa cari di Google sebenarnya. Nah, di sini aku kan pakai daerah Bali kan. Nah, di sini aku nulis WPP NRI Bali itu 714 gitu kan. Nah, kalau udah kita change simbol, aku sih pakai Times New Roman aja, biasa Times New Roman. Terus aku paling sini pakai, nah enggak kali ya, terus bold.
Oke dulu. Ini mungkin kurang ya. Terlalu gini. Kita ke 24 aja. Oke, play. Oke, kalau misalkan udah, nah ini kita bakalan gini dulu. Ini kita ke properties. Nah, kita mau nambahin grid-nya. Ini grid. Coba kita apply dulu. Oke. Di tulisannya aku bakalan tambahin time siloman juga. Aku ganti time siloman. Dan session itu paling 10 paling sudah ada. Oh, 16 ya. Nah, kalau misalkan udah, kita bakalan namahin informasi tepi petanya. Kita tuh bakalan ada 4. Di sini aku rectangle dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terus ini. Di bagian ini tuh ini kalau udah, ini kita pilih dulu. Terus ini no color. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita bakalan ini atau enggak biar enggak ngubah gininya lagi. Kita kopas aja yang ini. Kopas di sini. Nah, ini di sini aku bakalan ngasih tulisan yang pertama itu adalah sumber.
sumber titik dua. Yang satu itu adalah Citra Satelit Aqua Modis level 3. Oh ya, tadi kan pakai Itkabu. Nah, kita ganti nama Itkabu itu jadi Peta Rupa Bumi 2010 ya. Oke, di sini kita tulis Peta Rupa Bumi 2010. Terus di sini tuh fontnya tuh jangan terlalu besar juga, kita pakai 18 ya. Ya, oke. Apa aja? Oke. Ini kita taruh di sini. Masih yang gede ternyata. Kita pakai font yang 14 juga. Jangan terlalu kecil juga ternyata. Kita 16 juga. Nah, udah. Kita ganti dulu nama ini ya. Nah, kita lupa bumi 10. Terus di sini aku bakalan nambahin arah mata angin. Around. Oke, usirin aja. Terus di sini aku scroll bar sama scroll text aku tambahin. Scroll barnya biasa pakai yang 2. Terus ke properties. Aku times yang 16 juga. Bold, juga. Oh iya, tadi aku belum lupa juga ya. Ini tuh jadiin ke kilo. Play. Ya, yang taruh di sini. Terus kita ke scroll text. Aku pilih yang ini biasanya ke properties, kemudian ubah jadi overload biar dia tuh banyak. Oke, ini namanya. Charlotte upload. Sana. Kita kurang bold ya, kita main bold juga. Oke, cuma itu aja sebenarnya. Ini, ini dititipin juga bisa. Oke, kita masuk ke legenda dulu. Kita insert, terus legenda. Kemudian kita masukin JPI, nah oke udah benar. Kita masukin A, times. Kita make lagi ini. Oh ya, ini sebenarnya bisa aku ganti font juga. Select all dulu, biar sama times. Terus fontnya lagi ini. Oke,
Udah, kalau misalkan udah legenda, kita ke proyeksi, kita pakai yang ini aja. Oke, ini proyeksi 2, ke bawahnya sistem proyeksi, ada sistem proyeksi, terus datum sama unit. Datumnya juga khusus unitnya. Sistem proyeksinya itu jadi geografis, terus datumnya jadi WGS WGS 984, unitnya jadi degrees minutes second. Coba play. Oke, kita taruh sini. Ini kayaknya fontnya lumayan gini ya. Kita change simbolnya jadi 18 aja udah sama. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita tambahin, kita ke insert dulu, terus data frame. Terus kita add data, kemudian kita nambahin C1 induk, terus add. Ini kecil kan, kita nggak tahu nih datanya di mana. Saya zoom dulu coba di Bali ya. Terus biar ada tanda panahnya bahwa itu ke Bali, dia kita ke extend indikator, terus kita masukin data ke sini, saya terus pakai. Nah, dia di sini kan. Saya zoom lagi. Ini aja sebenarnya. Terus ini ubah warnanya jadi hijau dulu. Ini jadi warna biru. Nah, biru. Kalau misalkan udah, aku bakalan nge-grade lagi di sini. Sebenarnya boleh aja nge-grade atau enggak, tapi aku grade.
Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan ngisiin nama. Ini aku pakai aja guys. Sekarang deh, copy. Rizky, Ayu, Made, Kusnayanti. 80, 512, 821, 26, 33. Ilmu kelautan A, Fakultas IPA, Universitas Brawijaya. Oke, ya. Oke, kita akan buka logo. Di sini kita tambahin logo. Oke, di sini kita buka picture-nya, terus kita copy, terus kita paste. Tolong. Kita copy. Kita ke kita kecilin lagi logonya. Oke, udah. Sebenarnya ini tuh udah step selesai. Oke, ini adalah peta persebaran potensi penangkapan ikan JPPI pada bulan. Oke, jadi belum aku tutup kurung ternyata. Ini merupakan peta persebaran potensi penangkapan ikan JPPI pada bulan Agustus 2021 di wilayah selatan Bali dengan WPP NRI adalah 714. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait peta persebaran potensi penangkapan ikan di JPPI pada bulan Agustus 2021 di wilayah selatan Bali. Jika ada salah kata atau perbuatan ketika saya melakukan penjelasan terkait pembuatan pemetaan JPPI pada materi ke-7 survei dan pemetaan sumber daya laut dan lestari. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.